Kalau kemudian sistem politik Islam diterapkan, ya, maka tidak akan manusia menganggap politik itu hanya semata-mata berebut kekuasaan. Karena politik dalam Islam maknanya adalah riayat syu'unil ummah bi ahkamil islamiyah. Bagaimana mengurus umat dengan hukum-hukum Islam. Jadi kita harus memandang bahwa Islam ini adalah sebagai solusi atas berbagai persoalan kehidupan manusia. Dan dakwah yang seperti ini harus disampaikan secara terbuka supaya umat ini mengalami kesadaran, terbangun kesadaran mereka bahwa berbagai problematika di tengah-tengah mereka solusinya hanya Islam. Dakwah dalam hal yang terkait dengan persoalan ibadah atau akhlak memang baik, tetapi tidak cukup untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Karena hari ini kita bisa melihat bahwa persoalan yang harus dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Islam, ini adalah masalah-masalah yang tidak mudah diselesaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, wabil khusus karena nikmat iman Islam. Nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang pada siang hari ini hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula izinkan Al-Fakir untuk mengucapkan wasiat takwa, menyampaikan wasiat takwa sehingga senantiasa harus ada dalam diri kita untuk berikhtiar menjalankan ketakwaan ini dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa tajtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa sehingga kita pun akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya sebagaimana apa yang Allah janjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Lalu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali dan Imam At-Tabari. Beliau jelaskan bahwa bukti syukur itu bukan hanya klaim kita, bukan hanya kita sering-sering mengucapkan hamdalah, ya. Tapi bukti syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang sifatnya individu, tetapi dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Maka ketaatan itu haruslah dalam seluruh aspek kehidupan. Semampu kita, baik dalam persoalan individu, baik dalam hal-hal yang terkait dengan akhlak, dalam ibadah, termasuk juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, dalam berdagang, dalam berpolitik, dalam berhukum dan seterusnya. Karena ini adalah merupakan bagian dari konsekuensi syahadat kita. Jadi Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Akidah adalah hal-hal yang terkait dengan keimanan kita. Ya, tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti terhadap hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Dan juga termasuk di dalam hadis-hadis mutawatir yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan Allah dan apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi yang tergolong dalam hadis-hadis mutawatir,
hadis yang menjadi dalil dalam persoalan akidah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani seutuhnya. Jadi tidak boleh ada keraguan. Lalu yang kedua, syariah. Syariah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka kata al-Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu, yang bisa bermakna berserah diri, bisa juga bermakna menyelamatkan. Aslama itu artinya menyelamatkan. Maka al-Islam adalah keselamatan bagi siapapun yang mengimaninya. Maka penting untuk kita pahami bahwa konsekuensi dari keimanan kita ini adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketundukan yang total itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan atau istri-istri kalian, dan seluruh keluarga kalian, dan juga harta-harta yang kalian upayakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah kalian yang kalian cintai itu, yang kalian sukai itu, ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi, maka jika semua itu kalian cintai melebihi kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada juga jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tunggulah saatnya Allah akan memberikan keputusan kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka ini penting untuk kita pahami bahwa ketika kita menempatkan kecintaan kita kepada apa-apa yang kita miliki di dunia ini melebihi kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka paling tidak seseorang itu akan jatuh kepada kefasikan. Fasik itu adalah dosa yang sangat besar. Dan sungguh ini menjadi ancaman yang berat bagi orang-orang yang memiliki kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang mensyukuri keislaman ini, dia harus mampu menata hatinya. Dia harus mampu memprioritaskan kecintaannya. Dia harus mampu memprioritaskan mana yang harus lebih dia cintai. Ya, dan inilah yang menjadi makna dari ketakwaan itu sendiri. Imtitsalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau kita lihat dari beberapa hadis yang lain, ketika Allah katakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa akmalan wa yad'u bihi akharin, maka sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan keimanan kita, lalu kemudian ketundukan kita yang total kepada seluruh syariat-syariat Allah, ini akan menjadi solusi dari berbagai persoalan kehidupan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kehidupannya. Wa yad'u bihi akharin. Lalu kemudian Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu berlepas diri dari Al-Quran. Ketika kaum itu kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupannya. Jadi kita harus memandang bahwa Islam ini adalah solusi dari berbagai persoalan kehidupan umat manusia. Maka kalau kita lihat hari ini beberapa kerusakan terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan, ini adalah karena kita jauh dari Islam, karena syariat Islam tidak ditegakkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya. Dalam persoalan ekonomi misalnya, kalau ekonomi Islam itu diterapkan, lalu kemudian riba itu diharamkan, tidak akan terjadi banyak orang atau bahkan negara yang terjebak dalam hutang-hutang riba. Ya, hari ini hutang riba kita saja itu per bulannya kita harus membayar 500 triliun. Itu hanya sebagai bunganya saja, di mana untuk membayar bunga ini kita harus meminjam lagi dalam bentuk pinjaman luar negeri yang lain. Ya. Kalau ekonomi Islam ini diterapkan, tidak akan terjadi kesenjangan
yang terjadi di antara orang-orang yang miskin dan orang-orang yang paling kaya di sini, di mana orang-orang kaya itu hari ini menguasai hampir 90% kekayaan negara, sementara orang-orang kaya itu sendiri hanya terdiri dari 5%. Kalau ekonomi Islam itu kemudian diterapkan, tidak banyak orang-orang yang terjebak dalam judi online misalnya, karena mereka berharap kekayaan yang instan. Ya, padahal judi jelas-jelas keharamannya dalam Islam. Ya, hari ini Indonesia menjadi negara dengan pengguna aplikasi judi online terbesar di dunia, yang jumlahnya adalah sekitar 3,4 juta, di mana ratusan triliun berputar di situ, di mana transaksi judi online ini yang di Indonesia kemarin dirilis oleh PPATK itu adalah kurang lebih sekitar 500 triliun dalam waktu 3 bulan pertama di dalam tahun ini, yaitu tahun 2024 ini. Kalau hukum-hukum Islam diterapkan, tidak ada korupsi sehingga seseorang bisa mencuri uang negara sampai ratusan triliun. Ada satu orang koruptor yang bisa menguasai harta negara sebesar 271 triliun. Ya. Kemudian kalau hukum-hukum Islam ini tidak diterapkan, maka bisa kita lihat berbagai tindak kriminalitas terjadi di tengah-tengah kita. Begal, kemudian pencurian, pembunuhan. Begitu mudahnya orang menghilangkan nyawa manusia. Kalau kemudian sistem politik Islam diterapkan, ya, maka tidak akan manusia menganggap politik itu hanya semata-mata berebut kekuasaan. Karena politik dalam Islam, maknanya adalah riayat syu'unil ummah bi ahkamil islamiyah. Bagaimana mengurus umat dengan hukum-hukum Islam. Jadi kita harus memandang bahwa Islam ini adalah sebagai solusi atas berbagai persoalan kehidupan manusia. Dan dakwah yang seperti ini harus disampaikan secara terbuka, supaya umat ini mengalami kesadaran, terbangun kesadaran mereka, bahwa berbagai problematika di tengah-tengah mereka, solusinya hanya Islam. Dakwah dalam hal yang terkait dengan persoalan ibadah atau akhlak memang baik, tetapi tidak cukup untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Karena hari ini kita bisa melihat bahwa persoalan yang harus dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Islam, ini adalah masalah-masalah yang tidak mudah diselesaikan kecuali hanya dengan solusi yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan Palestina misalnya tidak akan selesai kalau tidak ada penyelesaian yang didasarkan atas syariat Islam. Bagaimana pula kemudian saudara-saudara kita yang ada di Uighur, di Cina, kemudian yang ada di Myanmar, mereka mengalami berbagai ketidakadilan dalam kehidupan ini. Mereka tidak bisa hidup sebagaimana manusia normal yang menikmati waktu-waktunya sebagaimana yang kita alami hari ini. Karena berbagai penderitaan harus mereka alami ketika mereka berada dalam penjajahan orang-orang kapitalis dan orang-orang komunis. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk merenungkan apa yang menjadi pesan terakhir baginda Nabi ketika pada akhir masa-masa kenabian beliau mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Ya. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitab Allah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulih, dan sunnah-sunnah rasulnya. Sunnah-sunnah rasulnya, artinya apapun yang diturunkan dan dibawa oleh baginda Nabi harus kita taati dan harus kita ikuti, beritibar terhadap risalah yang beliau bawa, mengikuti apapun yang beliau contohkan, apapun yang beliau perintahkan, dan apapun yang merupakan izin dari beliau, itulah hukum-hukum yang harus kita taati. Maka hari ini hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketundukan yang total kepada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan satu hal yang mutlak, yang kalau dalam bahasa kita mungkin kita sering mengatakan harga mati. Ya, kalau toh hari ini syariat Islam itu tidak bisa diterapkan secara utuh, ya, secara kafah, paling tidak jangan ada dalam hati kita ini penolakan. Jangan ada dalam hati kita ini menganggap bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kami sampaikan karena berbahaya. Ketika seseorang kemudian meyakini ada hukum-hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah, maka tanpa sadar sesungguhnya dia telah keluar dari Islam. Karena akidah ini mengandung konsekuensi membenarkan, ya, meyakini kebenaran apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Islam tanpa sadar itu bisa terjadi.
ketika seseorang kemudian mempunyai keyakinan di mana ada yang benar ya setelah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang keluar dari Islam itu bisa karena keyakinannya yang disebut dengan ar-riddah ya, i'tiqadiyah ya, murtad karena keyakinan itu bisa. Dia tidak mengucapkan kata-kata, dia tidak melakukan perbuatan menyembah selain Allah, tetapi keyakinannya menganggap bahwa ada hukum-hukum yang lebih baik dan hukum-hukum yang lebih benar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang bisa keluar dari Islam ini tanpa sadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani